Sobat Pasundan, jumpa lagi dengan saya Yusuf Suparman dalam acara Bincang-Bincang Pasundan Express. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, Bapak Derman P. Nababan. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Kang Yusuf. Terima kasih sudah datang ke sini, Pak. Ya. Jadi kedatangan Pak Hakim ke sini tentunya bukan dalam rangka sidang ya, Pak, di sini ya. Ya. Tapi di sini kita akan berbincang-bincang seputar dengan karya tulis yang beliau baru buat, Ya, yang baru diterbitkan ini berjudul Terbanglah Raja Waliku, Pak. Betul ya, Pak? Ini karya Bapak yang pertama ya, Pak ya? Iya, benar. Bukunya ya. Oke. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, kan Bapak di sela-sela kesibukan dalam persidangan. Kenapa Pak harus menulis buku ini, Pak? Alasan yang paling mendasar apa itu, Pak? Iya, benar. Jadi memang sehari-hari kan kami ini kan sibuk terus dengan agenda persidangan di kantor, gitu ya. Baik itu memeriksa berita acara, mempersiapkan putusan, dan juga melakukan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Itu di satu sisi adalah tupoksi saya sebagai seorang hakim. Tapi di sisi lain, sebagai warga negara juga sebagai anak bangsa, ya, saya juga terpanggil untuk mencerahkan generasi muda ini. Ya, dengan cara apa? Tentunya dengan saya membagikan testimoni kehidupan saya. Saya menilai bahwa perjalanan kehidupan saya itu bisa menginspirasi generasi muda. Maka karenanya saya tertarik dan menuliskan buku Terbanglah Raja Waliku ini. Ini adalah kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi seorang ketua pengadilan negeri. Demikian Kang Yusuf. Cukup menarik. Tapi Iya. Pak, saya tertarik ini Pak sama judulnya Terbanglah Raja Waliku, Pak. Ada Iya. apa Pak dengan dua kata ini, Pak? Ya, jadi memang ketika saya menulis buku itu, waktu itu saya belum dapat judul. Apa sih judul yang tepat yang saya buat untuk judul buku saya ini? Maka ketika saya renungkan ulang isi dari tulisan itu, maka saya sampai kepada satu kalimat, Terbanglah Raja Waliku. Mengapa Terbanglah Raja Waliku? Saya pernah membaca satu kisah antara burung Raja Wali dengan ayam. Suatu ketika seperti ini, ada seorang pemburu jalan-jalan dia sampai dia ke puncak Gunung Batu dan menemukan sangkar seekor burung Raja Wali. Ketepatan di situ ada telur-telur dari burung Raja Wali itu. Dia ambil satu butir telur itu, dibawa pulang ke rumahnya dan dimasukkan ke dalam sangkar ayam yang sedang mengerami telurnya. Maka lahirlah anak burung Raja Wali dan juga bersama-sama dengan anak ayam yang lain. Induk ayam ini mengajari anak Raja Wali ini untuk berjalan, mengais, mencari makanan. Dan juga dia mengajari ketika ada Raja Wali dewasa yang terbang di atas, induk ayam memanggil seluruh anaknya termasuk anak Raja Wali ini untuk bersembunyi. Lalu anak Raja Wali ini bertanya kepada induk ayam itu, "Ma, mengapa kita harus sembunyi?" Terus induk ayam berkata, "Nah, kalau kita tidak sembunyi, suatu saat kita akan diterkam oleh induk Raja Wali itu yang di atas itu. Jadi kita harus sembunyi." Artinya apa? Induk ayam mengajari anak Raja Wali ini untuk berperilaku seperti ayam, untuk bersembunyi, untuk tidak terbang. Dia hanya bisa berjalan seperti biasa. Jadi yang mau saya sampaikan dalam proses perjalanannya, ternyata anak Raja Wali ini menyadari bahwa pertumbuhannya jauh lebih cepat dari ayam-ayam yang lain. Baik kukunya, baik paruhnya maupun bulu-bulunya lebih tinggi dia. Ketika dia menyadari itu dan melihat Raja Wali dewasa terbang di atas, dia mulai meniru untuk bisa terbang. Tapi belum bisa, dia melompat, terjatuh dan mungkin terluka. Tapi ketika berulang-ulang itu dia lakukan, suatu ketika dia bisa terbang layaknya Raja Wali yang
dewasa. Kemudian dia tinggalkan teman-teman ayamnya dan dia terbang menjadi burung Raja Wali yang dewasa. Jadi ini apa filosofi antara anak Raja Wali yang bisa terbang itu dengan filosofi Raja Wali yang merasa ayam di awal? Kita ini semua diciptakan oleh Yang Maha Kuasa layaknya seperti Raja Wali untuk bisa terbang di angkasa, tidak berperilaku seperti ayam ketakutan ketika datang masalah. Raja Wali itu kehebatannya, dia semakin kencang angin maka dia akan semakin tinggi melayang, dan itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh ayam. Jadi dari seluruh tulisan-tulisan saya itu maka saya simpulkanlah bahwa kita ini harus seperti Raja Wali, maka saya buatlah terbanglah Raja Wali itu. Jadi kalau kita merasa seperti anak Raja Wali yang ketakutan, yang tidak bisa berbuat apa-apa, kita bisa kok melakukan apapun. Ya seperti Raja Wali yang dewasa. Jadi ketika ada tantangan itu kita harus senang ya Pak? Iya. Bergembira karena kita akan menjadi lebih kuat, lebih tinggi gitu ya Pak ya? Iya benar-benar kan Yusuf. Jadi tantangan itulah yang membuat kita semakin kuat, tantangan itu yang membuat kita semakin tinggi. Jadi bukan seperti ayam ketika ada tantangan dia bersembunyi. Kita harus seperti Raja Wali dewasa, maka kita harus terbang. Utamanya sekarang kan di masa pandemi Corona COVID-19 ini ya, yang mendera seluruh dunia. Semua orang kan ketakutan, menyesali keadaan, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita harus seperti pada burung Raja Wali, kita harus terbang dong. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus terbang. Itu ya Pak, filosofi terbanglah Raja Wali. Iya, benar. Sekarang saya pengen masuk nih Pak ke bagian buku ini Pak. Menyimak pada masa kecil Bapak itu waktu itu pernah sekali kena cambuk ya Pak? Iya, cambuk oleh Bapak kepala sekolah Pak kalau saya. Iya, benar-benar. Ya. Dan itu menurut Bapak sebagai hukuman ya Pak ya? Iya, awalnya seperti itu. Nah itu bisa diceritakan Pak? Iya. Kenapa Pak bisa kena hukuman seperti itu Pak? Iya, jadi waktu itu saya SMP di SMP Negeri 3 di Siborong-Borong. Jarak kampung saya dengan sekolah itu ada lebih kurang 9 km. Jadi saya ke sekolah itu naik sepeda dengan teman-teman yang lain. Oleh karena suatu keadaan pada waktu itu saya terlambat untuk masuk sekolah. Waktu itu disiplin di sekolah amat ketat. Setiap orang yang terlambat itu dikumpulkan dan akan dicambuk pakai rotan yang disebut dengan pakat, panjang seperti ini, sedepan ini. Jadi kalau kita terlambat maka kita akan dirotan, maka betis kita itu akan membengkak seperti hinta yang kenyang mengisap darah gitu. Nampak jelas, kita kan di SMP kan pakai celana pendek gitu. Jadi bukan hanya pedihnya yang kita rasakan, tetapi malunya terhadap teman-teman kita bahwa kita ini pernah terhukum gitu loh. Malu Pak, ada rasa malu Pak waktu ada rasa malu karena itu bisa sampai 1 minggu nggak hilang-hilang itu kan Yusuf. Nah dari situ saya belajar, saya tidak mau terhukum 2 kali. Maka dari situ saya kalau pergi dari rumah ke sekolah saya harus berangkat lebih awal lagi. Tentunya naik sepeda. Jadi dari itu ada pelajaran ya Pak? Ada pelajaran gitu benar-benar. Terus ada yang menarik juga Pak. Bapak waktu itu pas SMA itu masuk jurusan fisika ya? Iya. Terus, apa kaitannya Pak sekarang jadi hakim Pak fisika? Jadi orang itu merasa heran ya, kamu ini jurusan fisika kan itu kan. Jadi waktu saya di kelas 1 mau naik kelas 2 itu saya kepengennya jadi sarjana pertanian. Mengapa sarjana pertanian? Karena orang tua saya itu petani miskin. Saya tertarik untuk memajukan pertanian di kampung saya, atau minimal saya memiliki pengetahuan yang lebih dalam hal pertanian. Saya mau masuk jurusan biologi, tapi ibu kelas saya, wali kelas memanggil saya. Dia katakan seperti ini, Darman, kamu harus masuk fisika. Loh kenapa Bu? Saya mau masuk biologi gitu loh kan. Karena yang ada waktu itu kan fisika, biologi, dan IPS. Dan fisika ini kan paling ditakuti nih. Karena jam pelajaran matematika itu 8 jam 1 minggu, fisika juga 8 jam 1 minggu gitu loh kan. Saya Bu mau masuk biologi. Enggak, kamu harus masuk fisika. Karena ranking 1 kita itu Sintong waktu itu dia masuk biologi. Saya waktu itu ranking 2 di kelas 1 gitu. Jadi dengan berat hatilah karena permintaan ibu kelas, wali kelas, ya maka saya masuk jurusan fisika. Setelah masuk saya di jurusan fisika, tentunya kan ini ketemu nih ranking 1 dari kelas 1 sampai dengan kelas 17. Wah saya itu anjlok benar-benar sih. Saya hanya bertengger di ranking 15 atau 16, 17 dari 25 orang. Jadi itu menakutkan Pak? Waktu itu memang pembelajaran fisika, matematika, dan kimia itu sangat berat pada waktu itu. Mengapa? Saya kan petani, orang saya petani. Untuk mendapatkan bimbingan tes ekstrakurikuler itu tidak ada. Pulang sekolah saya pergi ke ladang. Terus setelah tamat SMA ini saya sebenarnya mau tetap melamar UMPTN. Jadi saya pergi ke Padang merantau, mengambil UMPTN yang waktu itu saya pilih adalah pertanian, teknik sipil, dan juga politeknik perbankan waktu itu karena IPA bisa ngambil 3 jurusan.
Tapi ya syukurlah ketiga-tiganya kalah, tak ada yang menang satu. Oke. Terus Bapak juga waktu itu pernah cerita ya Pak, Iya. Bapak pernah beberapa kali gagal. Iya, iya. Yang pertama itu kan pernah masuk ke perguruan tinggi ya Pak, Iya, tapi gagal. Terus gagal. kemudian Bapak juga nggak tahu tuh Pak, gagal juga masuk TNI Angkatan Darat Pak ya. Darat, Terus iya. gagal juga 2 kali tes CPNS Pak. Iya, benar-benar. Nah ini apakah cita-cita juga tuh Pak, Iya. mau jadi tentara Pak? Iya, jadi sebenarnya begini, kalau untuk jadi tentara sebenarnya bukan pilihan saya. Ini pilihan dari orang tua saya. Orang tua saya kan orang kampung ya. Dia bilang, Derman, kamu harus jadi tentara. Kalau kamu nanti masuk tentara, ada baret di kepalamu, ada pisau sangkur di pinggangmu, sepatumu sepatu yang bagus, pulang kampung, oh, bapak jadi bangga katanya kan. Ya sudah, untuk mengikuti kemauan ayah, kita ikuti walaupun saya ngotot untuk masuk UMPTN. Terus ternyata UMPTN-nya kalah, calon tamtangannya juga saya kalah. Kemudian saya dari Padang pindah ke Medan. Di Medan saya mengikuti tes CPNS golongan 2, juga kalah. Dan saya ikuti juga tes CPNS di Kodam 1 Bukit Barisan, pegawai tata usaha di Kodam itu juga kalah gitu. Maka pada akhir tahun 92, karena saya kan tidak kuliah nih, udah 2 tahun ini tidak ada pekerjaan. Saya berpikir ya saya akan tetap bekerja dan harus tetap berkarya. Kebetulan pada waktu itu ada penerimaan CPNS golongan 1B memakai jasa SMP. Tugas pokok dan fungsinya adalah satpam dan cleaning service di kantor pengadilan. Ya ternyata syukur ketika saya ikuti yang golongan 1 itu ternyata lulus. Jadi saya tempatkan di Medan, di PTWN Medan. Maka saya berpikir kalau saya golongan 1 terus ini gaji hanya 52.800, nggak ada tanda-tanda kehidupan dong Kang Yusuf ya. Maka karena itu saya mengambil kuliah mahusor. Mahusor itu mahasiswa hukum sore. Pagi sampai jam 4 kerja, jam 5 sampai jam 9 saya kuliah. Berarti tadi Pak itu udah hampir 3 kali ya Pak, ada Iya. gagal itu perguruan tinggi, terus Iya, iya. tes CPNS gagal 2 kali, terus masuk mau tamtama juga gagal, dan Iya, akhirnya iya. tes CPNS untuk yang golongan 1 itu Pak. Yang itu yang kelima. Oke, yang kelima Itu ya yang Pak. Ya. kelima. Nah. Tapi akhirnya masuk ya Pak di CPNS itu, dan masuk bekerja sebagai cleaning service. Mungkin itu lingkungan pengadilan ya Pak. Iya. Apakah mungkin Bapak melihat teman-teman hakim di sana mungkin Iya. terus terinspirasi untuk menjadi seorang hakim Pak? Iya, jadi tentunya di mana kita berada, maka lingkungan itu kan mempengaruhi kita. Jadi saya sama sekali tidak pernah bercita-cita untuk menjadi hakim seperti Tidak itu. pernah sama sekali. Tidak pernah. Tapi karena saya menjadi pegawai di pengadilan, saya melihat hakim bersidang begitu gagah dan lain sebagainya, maka saya kan tertarik dengan profesi mereka itu, karena waktu itu saya lihat wah ini penuh dengan wibawa seperti itu, dan saya lihat mereka pintar-pintar, cerdas-cerdas. Terus mengapa saya harus seperti ini? Saya pun pasti bisa seperti mereka. Maka saya beranikan diri untuk kuliah pada waktu itu. Dan yang saya ambil ya pastinya jadi jurusan hukum, bukan ke pertanian lagi kan? Bukan teknik sipil lagi kan gitu kan. Nah, itulah ceritanya mengapa di SMA saya jurusan IPA Fisika, setelah kuliah saya masuk ke jurusan hukum. Itu asal muasalnya Kang Yusuf. Selama menjalankan pekerjaan yang tadi sebagai cleaning service Pak dan satpam itu, bagaimana Pak perasaan Bapak waktu itu Pak? Iya, jadi seperti ini, yang golongan 2 sekalipun, apalagi golongan 3 tentunya kan memperlakukan kita ya seperti itulah ya, namanya cleaning service ya, kurang menghargai kita. Dan memang mengapa kurang menghargai? Karena memang itu tugasnya gitu loh ya, jadi ya itu tidak satu yang salah, ya itu sudah wajar. Jadi ketika saya merasa saya sebagai golongan 1, saya berpikir saya ini sebenarnya pintar, saya ini sebenarnya bisa, hanya posisinya sekarang seperti ini. Oleh karena itu saya harus bergerak. Saya rajin bertanya kepada mereka, saya datangi mereka, saya tanyain mereka, dan saya rajin membuat berita acara dan putusan. Pada saat itu juga saya belajar, saya curi ilmu dari hakim itu. Jadi dalam posisi golongan 1 pun saya sudah melakukan tugas-tugas saya bukan sebagai tugas pokok dari golongan 1. Saya sudah meningkat. Itu inisiatif Bapak ya Pak? Nah, jadi kita keluar dari istilahnya zona nyaman, comfort zone kita harus keluar. Yang tugas sehari-hari tetap jalan, tetapi ada tugas yang lebih besar, lebih mulia, itu kita lakukan juga. Gitu. Akhirnya kan Bapak kuliah ya Pak, Iya. terus kemudian bisa lulus dan ikut seleksi calon hakim juga Iya, ya Pak ya? ikut seleksi calon hakim. Itu langsung berhasil Pak waktu itu? Iya. Jadi tahun 93 saya kuliah September, tahun 98 Juli saya sudah wisuda. Bulan Oktober tahun 98 ada penerimaan calon hakim dari pegawai negeri sipil Departemen Kehakiman. Nah, kemudian saya ikuti dengan teman ke Banda Aceh dan sampai ke Jakarta. Ternyata
lulus dengan baik, sehingga jadilah saya tahun 2000 menjadi calon hakim dan 2002 diangkat menjadi hakim pertama. Oke, jadi 2002 itu udah mulai bertugas hakim. Dan saya lihat baca juga di buku ini perjalanan karirnya bagus Pak Mulus, terus kemudian Bapak melakoni tugas itu dengan baik dan akhirnya mendapat promosi ya Pak. Akhirnya menjadi ketua pengadilan ya Pak di kabupaten di provinsi Jambi ya. Nah itu bisa diceritakan nggak Pak sekilas perjalanan menjadi hakim itu Pak? Iya, jadi saya mau ceritakan persoalan keluarga saya. Jadi ketika saya menjadi calon hakim di Tebing Tinggi tahun 2000, saya menikah pada waktu itu. 1 tahun berikutnya lahir anak kami yang pertama. Setelah itu kami pindah tugas ke Padang Sidimpuan. Setelah itu ke Tarutung dan kemudian pindah di Jepara. Jadi waktu saya pindah di Jepara, itu masalah datang karena istri saya itu divonis dokter kanker payudara stadium 3B. Kemudian kami bawa dia berobat ke Rumah Sakit Karyadi di Semarang. Oleh dokter mengatakan ini harus segera diambil tindakan medis. Saya setuju dilakukan tindakan medis, kemoterapi 3 kali, kemudian dilakukan pengangkatan payudara yang sakit. Setelah itu kemoterapi lagi dan radiasi sebanyak 25 kali, 5 kali dalam 1 minggu. Jadi ini Kang Yusuf mau saya sampaikan, proses itu sakit, ya. Proses pengobatan itu sangat menyakitkan. Saya tugas di Jepara, berobatnya di Rumah Sakit Karyadi di Semarang. Jarak tempuhnya hanya 75 km, tapi pada waktu itu kondisinya macet, itu bisa 2-3 jam jarak tempuhnya. Jadi setiap hari saya harus berangkat ke Karyadi setiap sore, menginap sampai pagi jam 5. Saya harus berangkat lagi ke kantor untuk kerja. Anak-anak saya juga sekolah di Jepara. Setelah 1 tahun kita berpikir sudah selesai masalahnya, ternyata metastase pindah ke tulang belakangnya. Jadi bisa jalan. Dilakukan lagi kemoterapi 6 kali, radiasi 25 kali, dan terakhir dirujuk dari Rumah Sakit Karyadi ke RSCM di Jakarta karena metastase ke kepalanya. Setelah itu 1 bulan kita di sana diizinkan pulang di Jepara, maka saya menghadap kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dipindah tugas ke Sumatera di Medan. Mengapa? Karena keluarga kami yang di Medan, keluarga kami tidak ada di Jepara ataupun di Semarang. Diizinkan pindah ke Lubuk Pakam, kami tinggal 2 bulan di Medan. Ternyata setelah 2 bulan itu istri saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Setelah itu 1 tahun berikutnya saya ketemu dengan istri saya yang sekarang. Beliau itu seorang jaksa, ketemunya di ruang sidang gitu loh. Jadi pas sidang gitu ya Pak? Iya pas sidang. Ketemu di ruang sidang, kenalan. Ternyata ada hubungan keluarga. Tahulah orang Batak banyak hubungan keluarganya, bisa dikaitkan gitu kan. Dia periban kenalan. Setelah dari situ kami menetapkan diri untuk menikah, untuk melanjutkan tugas-tugas almarhum gitu, Kang Yusuf. Jadi proses ini Kang Yusuf ini sangat sulit ya. Jadi itu makanya saya katakan tadi, terbanglah Raja Waliku itu. Masa proses yang sulit ini kita harus keluar. Jangan terpaku dengan persoalan yang mendera kehidupan kita yang mengatakan bahwa kita ini tidak mampu. Kita harus tetap kuat, tentunya dengan keyakinan bahwa Yang Maha Kuasa akan tetap menolong dan menguatkan kita. Gitu. Itu kan ada semacam di keluarga ya Pak, persoalan yang memang harus Bapak selesaikan, tapi itu juga tidak mengganggu pekerjaan Bapak ya sebagai hakim Pak ya. Itu bagaimana Pak bisa mengimbanginya? Kadang kan ketika misalkan ada persoalan di rumah tangga kita, nah, apakah juga itu berpengaruh Pak terhadap pekerjaan Bapak Pak? Mau tidak mau itu kan pasti berpengaruh. Kalau dibilang tidak berpengaruh, tidak mungkin ya kan itu. Tapi untungnya pada waktu di Jepara itu juga pimpinan mengerti, memahami kondisi saya seperti itu, istri saya seperti itu. Artinya beliau memberikan kelonggaran kepada saya dalam hal pelaksanaan tugas, dan sidang saya waktu itu tidak terlalu banyak. Sehingga walaupun saya sidang masih tetap bisa dilaksanakan, dan bisa di sisi lain saya harus merawat dan mendampingi istri saya. Karena apa? Karena antara tugas dengan keluarga itu harus ada keseimbangan. Ya nggak bisa dong kita hanya mengutamakan pekerjaan, tapi kita menelantarkan keluarga kita kan itu kan? Seperti itu. Pak, kalau melihat perjalanan Bapak itu kan dipenuhi dengan banyak kegagalan, tapi ada keberhasilan dan juga sekarang kan di Pengadilan Negeri mendapat promosi juga Pak sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Subang Pak. Nah, arti kegagalan dan keberhasilan bagi Bapak itu apa Pak sebenarnya? Jadi begini, bagi saya kegagalan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan dan kita harus mengatakan saya gagal, saya tidak berarti apa-apa, tidak. Bagi saya kegagalan itu adalah tangga untuk kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi kegagalan itu tidak perlu diratapin, kegagalan itu tidak perlu disesali. Karena apa? Karena ketika kita berjuang untuk menatapi satu tangga yang lebih baik, ternyata kita tidak sampai di situ,
pada saat itu kita sudah banyak belajar. Walaupun kita belum sampai di tangga itu, ada saatnya kita akan sampai di tangga itu. Jadi bagi saya kegagalan itu adalah hal yang biasa. Yang menjadi luar biasa adalah ketika kita gagal dan tidak mencoba lagi. Nah, itulah kegagalan yang paling memperhatikan. Dan menurut saya keberhasilan itu bagi saya itu bukan sasaran. Keberhasilan itu hanya proses. Hanya proses. Jadi bukan tujuan, bukan sasaran. Karena menurut saya itu tidak ada orang yang berhasil, tidak ada orang yang sukses, tapi semua orang berproses, dan ketika dia menjalani proses itulah keberhasilan itulah kesuksesan itu. Oke. Dan tujuannya diterbitkannya buku ini ya Pak, dibuatnya buku ini Terbanglah Raja Waliku tentunya untuk menginspirasi banyak orang lah Pak, terutama anak muda Pak. Pelajaran penting apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada anak muda, khususnya mungkin anak-anak remaja ya Pak, yang dia ingin bercita-cita tinggi Pak? Apa Pak yang ingin Bapak jadi sampaikan? begini, karena saya lahir besar di kampung dan anak seorang petani miskin, banyak juga orang yang berpikir ketika dia miskin, dia anak petani, dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi, banyak orang berpikir, oh lah saya sampai segini aja kan itu kan. Ternyata tidak demikian gitu. Jadi tidak masalah dari mana kamu datang, tidak masalah di mana kamu ada saat ini. Yang penting adalah kamu mau pergi kemana. Anda mungkin orang miskin, Anda orang susah, tidak punya pendidikan, tapi kalau kamu tahu kamu pergi mau kemana dan kamu melangkah ke situ untuk mencapai tujuan itu, maka itu yang paling penting. Untuk generasi muda, jangan pernah kecewa, jangan pernah berkecil hati ketika kamu misalnya generasi muda yang masih berada di level terbawah, mungkin jadi satpam atau apapun itu juga, itu hargai itu. Ada saatnya kamu akan dipromosikan untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih Pak Derman sudah berbagi cerita kisah perjalanannya. Mudah-mudahan, dan ini sangat menginspiratif sekali Pak. Nah, itulah bincang-bincang saya dengan Bapak Derman Pak. Terima kasih, semoga sehat selalu, aktivitasnya lancar. Dan sampai jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Pasundan Express. Terima kasih Pasundan Express, tetap semangat dan antusias. Oke, terima kasih Pak. Diminum dulu Pak, diminum Pak.